Kita kesampingkan masalah konsep ketuhanan dari Yesus Kristus dan Bible ya. Saya tidak mau bahas itu. Saya tuh ingin bertanya, gimana sih konsep ketuhanan dari Islam? Terima kasih. Itu dulu aja, Bang. Silakan Seseta. Ya nanti gerunda kalau enggak apa-apa. Jadi konsep ketuhanan itu dalam Islam itu sama seperti nabi-nabi yang lain ya. Samawi. Samawi itu apa? Sama langit. Kata-kata samawi itu Tuhan itu tidak seperti dewa-dewa itu. Kalau ajaran yang bukan samawi kan dewa menjelma turun jadi manusia dan serupa dengan makhluk. Kalau patungnya berupa gajah, ya serupa dengan gajah. Nah, kalau ajaran samawi itu tanda-tandanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Yang kedua, tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Yang ketiga, satu, kalau dewa kan banyak. Kalau samawi itu satu, qul huwallahu ahad. Ya. Nanti atau kita kalau mau jawab pakai ilmu tauhid bisa. Allah itu ada wujud. Jadi sifatnya 20 wujud ada. Itu tanda-tandanya Tuhan. Dua, kidam, dahulu tidak ada awalnya. Bako tidak ada akhirnya, kekal. Mukhalafatul hawadisi tidak serupa dengan apapun. Qiyamuhu binafsihi, diam di datnya sendiri. Wahdaniyat satu. Apakah kuasa? Ya kudrat. Berkehendak? Ya iradat. Maha tahu ilmu? Ya. Hayat hidup. Sama mendengar, melihat sama basor. Kalam berfirman. Ini datanya ada semua. Nanti maha mendengar, maha melihat gitu tuh. Nanti sifat ma'ani namanya. Qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nanti sifat-sifat ini dibagi menjadi 4. Wujud berarti nafsiyah. Kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bil nafsihi wa daniyat itu salbiyah. Maka kalau lima ciri-ciri ini tidak ada, berarti bukan Tuhan sudah. Contohnya Tuhan itu kidam, dahulu, tidak ada awalnya. Kalau ada Tuhan, ada awalnya, dilahirkan, berarti bukan Tuhan. Karena ada permulaannya. Bako, kekal. Jadi kalau ada Tuhan, pernah mati, walaupun 1 detik, bukan Tuhan sudah. Mukhalafatul hawadisi, harus tidak serupa dengan apapun. Kalau ada Tuhan, serupa dengan makhluk, bukan Tuhan sudah. Atau qiyamuhu binafsihi, kalau ada Tuhan butuh tempat, berarti bukan Tuhan. Yang ketiga, wahdaniyat satu. Kalau ada Tuhan lebih dari 1, Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan Tuhan sudah. Gitu. Jadi Islam itu detail ya untuk ketuhanan itu. Gitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ted. Terus, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada, lantas kita tidak bisa melihat dan mendengar? Oke. Jadi sifat wujud itu ada dengan adanya langit dan bumi ini. Karena datanya jelas. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Kan dia tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat? Kalau dalam hadis dijelaskan ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi menyembah Allah itu seakan-akan kita melihatnya. Loh kan tidak bisa dilihat, tata. Ya ka'annaka tarahu. Ya, seakan-akan kau melihatnya. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka cukup kita yakini Tuhanlah yang melihat kita. Dengan cara khusyuk itu nanti. Makanya kata Yesus itu gini ya, Tuhan itu roh, sembahlah dengan roh. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tapi kan bisa dirasakan. Maka sembahlah dengan roh juga. Apa? Khusyuk. Khusyuk itu kan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Maka roh sembah dengan roh. Tuhan yang tidak kelihatan, tidak serupa, sembah dengan cara tidak kelihatan, tidak serupa juga. Roh dengan roh itu maksudnya apa? Khusyuk ini kan apa khusyuk itu? Kan tidak bisa dilihat, tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Contohnya gini, orang Islam itu kalau sholat itu gini loh. Kenapa? Orang Islam ini kan sholat, sujud, menyembah, padahal tidak ada apa-apa di depannya. Kok bisa khusyuk? Ya dengan cara ihsan itu. Ibaratkan gini ya, kita pergi ke Indomaret ada CCTV, sepi.
Kenapa tidak berani mencuri? Padahal sepi, tidak ada kasirnya, ada di jauh. Nah, walaupun kita itu sepi sendirian, tapi kan ada CCTV yang melihat kita. Sama dengan orang sholat. Memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi kan Allah melihat saya. Mau tidak mau kita fokus. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kayak gitu. Jadi di Islam itu caranya menyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu diberitahu oleh Rasulullah. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarak. Nah kalau ajaran Yesus kan menyembah juga. Tapi tidak mengajarkan kan bagaimana caranya. Yang penting dia mengatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Tapi kan tidak dikasih tahu bagaimana caranya. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad, dikasih tahu caranya. Gitu ya. Kok takut Pak, naik aku Pak? Nah, silakan. Kok takut Pak? Jadi Ya, dah takut. Kau diam kau. Erik, kau sama aku nanti. Kau diam. Ya, lanjut Lukas. jadi begini Ustadz, mohon maaf ya. Jadi jangan bawa-bawa surat-surat dari Bible. Saya kalau mendengarnya, jadi seolah-olah saya membenarkan kembali ajaran Bible, Pak Ustadz. Jadi kan saya udah berusaha. Nah, ya udah usah diterima aja Bibelnya. Jadi seakan-akan itu Bible itu benar kan, katanya banyak direvisi anu. Jadi fokus ke di Al-Quran saja. Ya sudah, lanjut. Nah, nanti kalau ada Bibelnya, udah usah diterima Bibelnya, gitu aja. Iya. Ya segitu aja Ustaz, saya pamit dulu ya. Mungkin yang lain ada yang mau naik. Tadi udah ada yang mau naik, saya turun dulu ya. Nanti saya Pak. Lukas kok nggak apa-apa di sini aja Lukas, santai aja sini. Ini Darius ya? Ini Darius? Bukan tuh. Lukas Bukan ini ya? cari kebenaran dari kemarin-kemarinnya. Masya Allah. Kenapa diturunkan? Belum saya bertanya diturunkan. Ya gantian lah dulu, takutnya lah kau. Gantian. Orang abang turunkan kok. Ya, Iya. langsung lanjut. Nggak usah, jangan diajak ngobrol, langsung aja. Mau apa, ngapain? Saya bertanya kan bang, Lanjut. itu kan ada juga saudara kita, keluarga kami Muslim. Dia ngaji, dia mengaji. Terus? Baru kutanya, Dek, Adek tahu semua arti yang ngaji, arti yang kamu ucapkan itu? Saya nggak tahu katanya. Nah, Loh. terus? Jadi bagaimana kamu bisa menghafalnya? Tapi hanya kamu bisa baca, tapi nggak ngerti kau artinya. Nah, Jadi terus? kutanya sama dia. Jadi sama guru apa kau nggak diajarin, rupanya bisa kau baca, bisa kau ngaji, tapi artinya kau nggak ngerti. Jadi aku bingung di situ. Jadi macam mana kayak gitu? Coba kutanya dulu sama orang abang. Padahal karena dibilang Bang Juman tadi kan, kau masuk Kristen, kau nggak tahu baca Alkitab dan kau tidak mengerti tentang Tuhanmu. Jadi saya tanya, jadi bagaimana orang-orang kayak gitu? Tanya aja. Intinya apa yang mau ditanyakan? Yang saya tanya itu bagaimana orang-orang yang Muslim pandai mengaji, tapi yang di ngajinya itu dia tidak mengerti apa artinya. Oke, sudah. Jadi gini, orang Islam mengaji walaupun tidak tahu artinya, tapi pahalanya itu. Karena definisi Al-Quran adalah kalamullah munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Sehingga tidak tahu artinya pun pahalanya itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kenapa anak kecil tidak tahu artinya umur 9 tahun bisa hafal? Ya tidak masalah, bagus itu. Pahala terus itu. Karena gini, tujuan Allah itu, kenapa kok Islam ini gampang memahami Al-Quran? Karena memang Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Mau dia anak kecil, anak remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang tidak bisa melihat pun bisa hafal.
Itulah tandanya Allah, caranya Allah menjaga Al-Quran. Beda dengan kitab yang lain, tidak bisa, bukan firman Allah udah diobok-obok, sulit dihafalkan, gitu ya. Baru kedua kan Bang, Lanjut. kenapa kalau kita di Islam itu doanya itu aja? Nah, itu aja apa maksudnya? Contoh, kita tidur itu aja doanya, makan doanya itu aja. Jadi kalau dia sebagai kita lah, aku lah ibaratnya, saya minta sama bapak saya minta itu. Bagaimana bapak saya itu tahu apa permintaan saya? Karena permintaan saya yang itu aja, nasi, itu jualnya nasi. Oke. Sudah. Kenapa kau doanya tidur itu saja? Karena tidurnya itu juga, tidurnya sama. Kecuali ada perlu lain, ya doa lain. Ya, misalnya masuk kamar mandi, doanya itu karena memang masuknya kamar mandi terus. Kecuali masuk yang lain, ada lagi doanya. Jadi kalau kamu nanya kenapa itu saja, ya memang yang dilakukan itu saja juga. Nah, doa itu gak harus berbahasa. Tapi Bang, tergantung kebutuhan. Tapi nggak ada bedanya kita doa makan sendiri. Maunya kamu gini, maunya kamu gini, ketika saya makan doanya mau tidur gitu. Kalau saya mau tidur doanya makan. Yang nggak sesuai apa yang kita mau lakukan. Saya mau tidur ya doa tidur. Kalau saya mau makan ya doa makan, kan gitu. Ya contoh lah. Kenapa kok doa gini? Kenapa kok doanya makan kok itu saja? Ya karena kita makan. Ya contoh lah Bang kan. Abang kalau berdoa kan ibaratnya doa Abang makan sendiri. Jadi kalau kita makan berdua, bagaimana Abang mendoakan karena kita berdua yang makan? Sama-sama doa. Ayo. Jadi kalau kami di Kristen beda Bang. Gimana? Kalau Abang Kamu kasih makan aku, ajaran dari mana doa itu? Kalau kami kan diajarkan Rasulullah, doa makan, ada datanya. Nah, ketika kamu berdoa makan, Yesus itu pernah nggak ngajarin? Di mana datanya? kalau kami berdoa Bang, begini Bang. Nah, Contoh Abang kasih makan aku kan, terus. ya aku berdoa. Berkati makanan kami ini Tuhan yang kau berikan kepada kami supaya menjadi Dari mana ajaran itu? gizi. Doa kayak Dan itu dari mana? berkatilah saudaraku ini yang telah melayani Yang dan saya memberikan tanya ada kepada tuntunannya enggak? Yang saya tanya ada tuntunannya dari Yesus. Loh, kami Bang, gini Bang, kalau kami, makanya kami tidak bisa tertipu Kristen ini, contoh Bang ya. Kalau abang pergi ke Medan, tanya aja itu. Pertanyaannya, ada nggak yang Yesus mengajarkan doa itu? Ada nggak? Itu Bang, begini Bang, saya kan hanya Ada atau terangkan tidak? sama Abang. Pertanyaan ada atau tidak? Dengar Abang lah dulu. Enggak, pertanyaannya gini, ada nggak Yesus mengajarkan doa tersebut? Itu rohnya Bang yang mengajarin kita. Ya udah, Bang. berarti tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, gini, kutanya Ya, dulu Abang. ada contoh Bisa enggak di Abang? Bibel, Bisa enggak gini, Abang? gini. Di Bisa Bibel enggak itu Abang berkomunikasi dengan Tuhan Abang? di Bibel itu ada nggak pengajaran kayak itu di Yesus? Ada nggak? Enggak, kutanya dulu Abang. Aduh, Bisa maaf, enggak maaf. Abang berkomunikasi dengan Tuhannya Abang? Ya lewat doa lah. Ya, Aku bisa. lewat doa. Ya, Lewat doa bisa. bagaimana caranya berkomunikasi? Ini. Kami berkomunikasi itu ada datanya. Al-Baqarah 186. Kami tidak bisa, kami tidak pakai data Bang. Kalau kami Bang, ujibu da'watad da'i idadaan. Jadi kata Allah, Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idadaan. Dan aku akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Gitu. Selamat pagi. Saya kasih datanya 1 Tesalonika 5 ayat 17 Oh, orang masuk angin nih, orang masuk angin. Dengarkan. Gitu. Lihat kalau orang kurang, ya kalian ajar. Orang masuk angin. Biarlah tuh, dia apa tuh, hiburan tuh. Kabur dua-duanya. Aku males sekali lah. Enggak tanpa izin, tanpa apa, tanpa permisi, tanpa sapa, tanpa salam, langsung aja nyerocos, nggak ada adab sedikit pun. Iya, ini kita naikkan nih. Baik kagak. Major mau ngapain? Tadi saya bilang tidak salah. Lalu pagi saya bilang, Nah, kenapa di premi?
Aduh, suaramu Jor, ehonya Jor. Pakai biasa aja lah Jor. Ya kenapa di framing? Iya, kau itu nyerocos tanpa salam. Siapa tadi nggak tampak? Orang, aku yang mengatakan mendengar kau. selamat pagi tadi siapa? Udah gini, selamat pagi udah. Orang lagi bicara kau nyerocos. Selesaikan dulu orang bicara. Memang tujuan kalian orang-orang seperti itu. Ah, udah aku tendang kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Tapi kalau mereka diajarkan cara berak, cara buang tai mereka diajari. Kita buka di Ulangan 23. Apakah itu sampai sekarang masih diaplikasikan sama Oten? Tidak. Boleh kita rujuk ke Ulangan 23:12. Di luar perkemahan haruslah ada tempat untuk kadat hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil. Apakah sampai sekarang mereka mengaplikasikan kehidupan itu dengan sekop kecil? Itu pertanyaannya. Mampus kau Mayor. Lanjut. Ya, Adi belum selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Selamat Ustaz. Ardilop, selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Silakan Erik. Oke, kita mulai ya. Oke, siapa bilang tadi Yesus berbohong? Biar saya jelaskan. Yesus berkata benar bahwa dia dari surga turun ke bumi dan lalu naik ke surga. Cuman dia, Elia nggak pernah dari surga, tapi dia udah di surga. Ya, biar Anda pahami. Yesus berkata benar kok, dia dari surga turun ke bumi dan dia naik ke surga. Hanya Yesus. Berarti bohong berarti. Gimana dia berbohong? Katanya cuma dia yang pernah yang naik ke surga. Sebelum Yesus ada Iya, enggak? hanya Yesus yang pernah dari Sebelum surga Yesus turun ada ke bumi dan lalu naik ke surga. Hanya Yesus. Sebelum Yesus ada enggak? Siapa? Nah, Elia itu. Siapa? Elia itu nggak pernah dari surga, tapi dia baru naik ke surga. Dia udah di surga. Tapi kalau Yesus udah dari surga, dia turun ke bumi lalu naik ke surga. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Oke. Jangan ada pembodohan ya. Oke? You understand? Oke. Oke, sekarang saya bertanya dulu. Enggak gini. Elia itu coba kamu Tunggu dulu. baca. Oke. Saya tunggu. Elia ke surga coba. Baca Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 coba baca gimana? Baca. Tampilkan Bang Datu. Baca. Bang Datu. Yesus berbohong di situ, baca. Gimana mau membaca, disuruh membaca, dia nggak punya Bible. Loh, saya lagi di jalan nih, Pak. Nah, iya kan? Ya. Nah, terus kamu mau modal apa kalau di jalan? Loh, gimana? Nggak, kamu nanya Anda dulu. Kamu Anda paham di jalan ini mau diskusi modal apa? Hafal kagak, Bible kagak. Terus mau ngapain? Loh, jangan ada alasan, Pak. Nah, itu kan. Kamu aja Saya nggak mau tahu nanya- bahasa Indonesia. Saya mau nanya dulu. Anda di jalan, hafal kagak, Bible nggak ada, terus mau ngapain? Loh. Ini saya baca. Diem, makanya diem, dibacain, diem. Nah, lanjut. Jadi sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Naik ke surga dia. Berarti Yesus berbohong. Apa pernah Elia dari surga? Loh, emangnya Yesus Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke Yesus bumi. itu udah dari lalu naik ke Maria surga. atau Hanya Yesus. Yesus itu dari Maria, bukan dari surga. Keluar dari Maria dia. Yang dari surga itu malah Adam malah. Kamu paham nggak? Baca dulu yang baik-baik dulu. Kau nggak baca Bible. Baca di mana? Kau Ayo. nggak ada Bible. Kau baca di mana? Pembodohan, ya. Nah, baca Baca di mana? Kita baca di mana? Baca apa? Nah, silakan. Baca apa? Atau kubacakan kau 1 Korintus 15:47. Mau kubacakan ini? Baca. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Mampus kau. Waduh, hari Makanya kalau Ayatnya. Sama dengan gini. Ini tak ajarin kamu, ya biar kamu ngerti Bible.
Jadi Yesus itu tetap dari dunia. Ya. Makanya ketika ada kata-kata gini, kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, bukan berarti dia dari surga. Ya. Walaupun Yesus bukan dari dunia, berarti mereka juga bukan dari dunia. Kan sama saja. Atau gini, enggak tata, Yesus Kabur itu dia. berasal, tata, Yesus itu berasal dari Allah. Kabur dia. Ya, enggak tata. Kabur dibacakan 1 Korintus 15 dia. 1 Korintus 15:47 udah jelas. Manusia kedua